Pagi itu di Kabupaten Chuo, kabut masih menggantung saat Guan Yu melatih para sukarelawan. Suara senjata membelah udara pagi, membentuk irama latihan yang tenang, namun penuh daya. Di balik kabut dingin pagi itu, sebuah awal dari kekuatan besar sedang ditempa. Setiap hari jumlah anggota sukarelawan yang mendaftar terus bertambah. Liu Bei yang bersahaya namun berwibawa, ketegasan Guan Yu, dan semangat Zhang Fei adalah daya tarik kuat untuk banyak rakyat bergabung. Mereka percaya ini bukan peperangan biasa, tetapi perjuangan milik mereka sendiri untuk memperbaiki hidup. Sementara itu di pasar, Zhang Fei terlihat sedang memberi puluhan ekor kuda dari seorang saudagar penjual kuda keliling. Mendengar niat perjuangan tiga bersaudara ini, saudagar itu pun menyumbangkan beberapa ekor kuda tambahan sebagai tanda dukungan atas perjuangan ini. Selain itu mereka juga mempersiapkan banyak senjata. Siang malam suara besi di tempat terdengar. Liu Bei memilih dibuatkan 2 bilah pedang, Suang Kou Kiam atau pedang kembar. 2 bilah identik yang ringan namun kokoh, mencerminkan keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan. Pedang-pedang itu memiliki bilah lurus berkilau, dengan gagang berbalut kulit gelap dan pelindung tangan berbentuk awan, simbol tekad yang tenang di tengah kekacauan. Guan Yu memilih dibuatkan tombak panjang dengan mata bilah golok besar berhiaskan naga hijau. Beratnya 82 kati, atau setara kurang lebih 50 kilogram. Senjata legendaris ini dikenal sebagai Qinlong Yan Yu Tao, golok sabit naga hijau. Zhang Fei memilih dibuatkan tombak panjang 18 chi atau sekitar 6,5 meter dengan mata tombak pedang melengkung seperti lidah ular. Senjata ini di kemudian hari akan memakan banyak korban jenderal-jenderal perang lawan. Tombak ruyung panjang ini dikenal dengan sebutan Sang Patian Chiang Mao atau tombak komando 18 chi. Tidak memakan waktu lama, 500 pasukan sukarelawan sudah terbentuk dan siap berperang. Liu Bei memimpin pasukan sukarelawan ke Pingyuan. Di sana ia bekerja sama dengan otoritas setempat berperang melawan pemberontakan Sorban Kuning. Karena jasanya, kemudian dia diangkat menjadi Sima atau setara komandan lapangan. Inilah pertama kalinya Liu Bei secara resmi diakui memiliki jabatan dalam pemerintahan Han, walaupun pangkatnya masih sangat rendah. Sementara itu di pusat komando, He Jin memerintahkan Lu Si ke Julu untuk menghadapi Sang Jiao, Su Jun ke Runan untuk menghadapi Sang Liang, sedangkan Huang Fusong dikirim ke Yingchuan untuk menghadapi Sang Bao. Lu Si menerapkan strategi pengepungan ketat jangka panjang. Tujuannya ingin melemahkan musuh lewat kelaparan dan moral. Strategi ini berhasil, moralitas musuh segera melemah bahkan Sang Jiao pun tewas akibat sakit dalam pengepungan panjang. Namun Lu Si tidak mau menyuap sida-sida yang dikirim istana untuk memantau lokasi. Sebuah praktik umum kotor yang berlaku kala itu. Akibatnya, laporan sida-sida ke pusat pun menjadi negatif. Lu Si dilaporkan memperlambat perang dan kurang progresif. Kaisar Ling menerima laporan tersebut. Selanjutnya, atas pengaruh sida-sida, istana memerintahkan untuk mencopot jabatan Lu Si dan digantikan oleh Dong Suo. Di Runan, Su Jun memotong jalur logistik perbekalan dan menekan jalur mundur musuh. Taktik ini berhasil, Sang Liang tewas dalam pertempuran. Ribuan pasukan pemberontak tewas dan sisanya menyerah atau melarikan diri ke wilayah lain. Lain komandan, lain lagi strateginya. Di Yingchuan, Huang Fusong menyerang pasukan musuh di malam hari dengan taktik membakar tenda musuh sambil memukul tambur perang dan teriakan-teriakan keras. Taktik ini berhasil, musuh panik dan kacau balau. Prajurit musuh dipukul hancur dalam satu serangan mendadak. Sang Bao pun kabur untuk menyelamatkan diri. Su Jun yang telah berhasil di Runan bergabung dengan Huang Fusong dalam pengejaran Sang Bao. Setelah pertempuran sengit, Sang Bao pun akhirnya tewas. Sisa pasukannya bubar,
dan wilayah Yingchuan berhasil diamankan sepenuhnya. Sementara itu di Julu, pengepungan terhadap pasukan musuh di bawah pimpinan Dong Suo tidak menunjukkan kemajuan apa-apa. Malah dikisahkan Dong Suo beberapa kali mengalami kekalahan dalam pertempuran dan kabur dari lawan. Padahal musuh sudah tidak mempunyai pemimpin besar lagi di sana, karena Sang Jiao sudah lama tewas. Karena takut nasibnya akan serupa Lucy, Dong Suo menyebarkan kabar palsu. Pasukan mayat hidup. Pasukan sorban kuning yang tersisa menggunakan ilmu gaib, membangkitkan orang mati untuk kembali berperang, yang tentunya membuat pasukan Dong Suo tidak bisa berbuat banyak. Propaganda ini pun menyebar dengan cepat di kalangan prajurit, bahkan sampai ke istana. Dengan alasan ini ditambah bantuan sida-sida yang disuap, Dong Suo pun luput dari hukuman istana. Dong Suo kembali ditugaskan untuk menjaga perbatasan dan menghadapi suku-suku pemberontak di wilayah barat laut, seperti Qiang dan Xianbei. Ya, betul. Dia kembali ke daerah Gersang. Lalu, bagaimana dengan kelanjutan dari pemberontakan sorban kuning? Tanpa pemimpin karismatik seperti Sang Jiao, sisa-sisa sorban kuning berubah menjadi gerilyawan atau bahkan bandit yang tersebar di berbagai wilayah. Mereka terus mengganggu stabilitas lokal. Disinilah Liu Bei, Cao Cao dan Sun Jian mulai berperan